semangat, kita main tepuk-tepuk dulu ya. Kita main tepuk-tepuk dulu. Tepuk satu. Kurang semangat. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, tepuk tangan. Guru mau bertanya, apakah kamu pernah melihat kupu-kupu? Pernah. Di mana biasanya melihat kupu-kupu? Di sawah, di rumah, di halaman rumah. Ya, di halaman rumah. Apakah kalian tahu sebelum menjadi kupu-kupu itu bentuk tubuhnya itu seperti apa ya? Seperti ulat. Ada yang seperti kepompong, betul, tepuk tangan dulu. Apakah kalian tahu apa itu metamorfosis? Belum tahu, baik. Hari ini kita akan belajar tentang metamorfosis hewan. Dengan belajar kali ini diharapkan kalian mampu mendeskripsikan siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis. Kemudian kalian juga diharapkan mampu menggambar atau membuat bagan tentang siklus hewan yang mengalami metamorfosis. Dan kalian bisa membedakan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, ya, sebelumnya guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ini kelompok berbicara, yang ini kelompok menggambar, dan ini kelompok menulis. Ya, nanti kegiatannya adalah kelompok. Jadi kita harus bekerja secara tim, tidak boleh bekerja sendiri-sendiri, harus kerja sama. Oke? Sudah siap? Siap. Sekarang kita lihat videonya ini. Silakan diperhatikan. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Guru yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Metamorfosis adalah perubahan bentuk yang terjadi pada hewan selama masa pertumbuhan. Ada 2 macam metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Hewan dengan metamorfosis sempurna mengalami 4 kali fase perubahan bentuk sampai dewasa. Ini dia beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. 1. Kupu-kupu. Fase pertama kehidupan seekor kupu-kupu dimulai dari telur. Dalam waktu 3-6 hari, telur akan menetas menjadi larva atau ulat. Ulat sangat suka makan dedaunan. Ulat juga akan berganti kulit sebanyak 5-6 kali. Setelah itu, ulat akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Proses pertumbuhan kepompong ini bisa terjadi sekitar 20 hari. Kemudian barulah seekor kupu-kupu dewasa muncul dari dalam kepompong. 2. Nyamuk. Telur nyamuk akan menetas menjadi larva hanya dalam waktu 2-3 hari. Larva nyamuk yang disebut sebagai jentik-jentik ini akan berubah menjadi pupa dalam waktu sekitar 10 hari. Selama menjadi pupa, mereka akan hidup di air. Setelah 12 hari, barulah pupa akan berubah menjadi nyamuk dewasa. 3. Lalat. Telur lalat biasa ditemukan di tempat kotor, seperti di tempat sampah. Hanya dalam waktu sehari, telur itu menetas dan menjadi larva. Ini tadi adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Contohnya
ya. Contohnya adalah kupu-kupu. Ini adalah contoh siklus hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Mulai dari apa dulu? Dari telur, kemudian jadi larva, kemudian jadi kepompong atau pupa. Betul, pupa itu juga disebut kepompong. Setelah menjadi pupa atau kepompong baru dia menjadi kupu-kupu dewasa. Coba diperhatikan, ada berapa tahapan siklus hidupnya? Ada berapa? Ada 4 ya, seperti yang sudah dijelaskan di video tadi. Kalau digambarkan seperti ini. Nah, contoh lagi. Nah, ini adalah siklus hidup nyamuk. Dimulai dari apa? Telur, kemudian jadi apa? Jentik-jentik atau larva, kemudian jadi pupa, terakhir jadi nyamuk dewasa. Melalui berapa siklus hidupnya? 4 juga. Nah, sekarang kita saksikan video selanjutnya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel gue yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Setiap hewan dan tumbuhan mengalami proses metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh selama masa pertumbuhannya. Metamorfosis dibagi menjadi 2 jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna biasanya memiliki tahapan dari telur, larva, pupa, hingga dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna memiliki tahap telur, nimfa, dan dewasa. Saat mengalami metamorfosis tidak sempurna, hewan ini tidak mengalami fase pertumbuhan pupa atau kepompong. Yuk cari tahu contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Cangkung. Proses pertumbuhan cangkung adalah telur, larva, nimfa, capung dewasa atau nyamuk. Telur capung biasanya membutuhkan 2-5 minggu untuk bisa menetas. Setelah menetas, larva capung ini warnanya transparan. Namun beberapa jam kemudian, warna larva akan berubah karena pergantian kulit. Larva capung biasanya mengalami 5 hingga 14 kali proses pergantian kulit sampai menjadi dewasa. Proses metamorfosis tidak sempurna. Teman-teman, tepuk tangan dulu. Berdiri. Nah, yuk semuanya berdiri, Mas. Nanti kalau Bu Guru bilang tepuk 1, kamu bilangnya apa? Yes, tapi sambil lompat. Jadi bilang yes sambil lompat. Kalau tepuk 2, oke, berarti lompatnya 2 kali. Yuk, mulai ya. Tepuk 1, yes. Kurang ke atas. Kurang semangat, lompatnya kurang ke atas. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, setengahnya. Tepuk 4, setengahnya. Tepuk 5, sip, oke, tepuk tangan dulu. Nah, biar nggak ngantuk ya. Nah, tadi kita sudah menyaksikan atau melihat tentang siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Contohnya hewan apa sayang? Ayam kecoa, belalang, capung, kutu rambut, kutu busuk, apalagi rayap. Nah, itu adalah hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kalau digambarkan, gambarnya seperti ini. Capung. Nah, siklus hidup capung itu seperti ini. Mulai dari
dewasa. Ada berapa tahapan siklus hidupnya? Ada 3 tahapan. Nah, sekarang Bu Guru mau bertanya, setelah kamu melihat tadi contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, apakah kamu bisa membedakan apa sih perbedaannya? Apa perbedaan dari hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna itu bedanya apa? Coba berdiri Mas Eta. Yang keras sayang. Sini. Yuk. Morfosis tidak sempurna. Betul? Betul, tepuk tangan dulu. Jadi, metamorfosis sempurna itu melalui 4 tahap dalam siklus hidupnya. Sementara metamorfosis tidak sempurna hanya melalui 3 tahap. Itu perbedaan yang pertama. Adakah yang lain? Apakah kamu bisa menyebutkan? Ada yang lain? Coba perhatikan bentuk tubuhnya. Nah, bentuk tubuh dari telur ke nimfa sampai dia dewasa itu bentuk tubuhnya bagaimana? Mirip. Nimfa ini mirip dengan kecoa dewasa. Sementara kalau kupu-kupu kan sempurna ya. Nah, kalau kupu-kupu coba perhatikan, dari telur dia menjadi apa? Dari telur dia menjadi larva. Larva ini bentuk tubuhnya bagaimana dengan hewan dewasanya? Beda dong. Kalau begitu apa ya perbedaannya? Siapa yang bisa menjawab? Apa perbedaannya? Bentuk tubuhnya? Coba Mbak Tia berdiri. Bagaimana Mbak Tia? Tidak sama, itu yang sempurna. Kalau yang tidak sempurna sama atau mirip. Betul? Betul ya. Jadi kalau yang tidak sempurna itu bentuk tubuhnya dari dia nimfa sama hewan dewasanya itu mirip atau hampir sama. Tetapi kalau metamorfosis sempurna itu bentuk hewan mudanya atau larva dengan hewan dewasa itu jauh berbeda. Tepuk tangan untuk kelas 3. Nah, Bu Guru punya kuis ya. Nanti saya bacakan sebelum selesai. Kalau Bu Guru belum selesai membaca soalnya, kalian nggak boleh jawab, ya. Kalau Bu Guru sudah selesai baru boleh jawab, dan jawabnya pakai password. Passwordnya pegang hidung sambil bilang tetap. Hidungnya dipegang tetap. Jawabnya setiap kelompok yang jawab satu saja. Jadi sebelumnya pada waktu Bu Guru menerangkan, kalian silakan berunding, diskusi sama kelompoknya, ya. Diskusi, diskusi ya. Nanti yang menjawab hanya satu. Sudah siap? Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Siap ya. Pertanyaan pertama. Aku adalah jenis serangga. Tubuhku berbentuk oval dan pipi. Tubuhku juga keras dan licin. Aku suka masuk ke celah-celah kecil, sehingga aku sulit untuk ditangkap. Warna kulitku hitam kecoklatan. Aku dianggap sebagai binatang yang menjijikkan karena aku suka hidup di tempat yang kotor. Aku mengalami metamorfosis tidak sempurna. Siapakah aku? Ya, kecoa. Jawabannya kecoa. Yang keras? Kecoa. Oke, tepuk tangan. Oke. Saya tulis dulu ya kalau begitu ya. Yang dapat poin apa? Diingat-ingat
kalian dikerjakan secara berkelompok. Nah, dengarkan. Kelompok penulis, mana kelompok penulis? Mana suaranya kelompok penulis? Halo? Halo? Kelompok penulis menjelaskan siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis dituangkan dalam bentuk laporan atau tulisan. Jadi nanti kamu menjelaskan siklus hidup hewan, terserah apa yang kamu pilih, ditulis dalam bentuk laporan atau tulisan. Bisa sayang? Bisa? Bisa. Kelompok menggambar, halo? Kelompok menggambar tugasnya adalah membuat siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis dan dituangkan dalam sebuah gambar. Jadi digambar ya, siklus hidup hewannya digambar, mulai dari apa jadi apa jadi apa, digambar. Ngerti sayang? Siap? Siap. Kelompok berbicara mana? Halo? Kelompok berbicara tugasnya adalah menggunting dan menempel gambar siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis dan kemudian dipresentasikan. Jadi nanti gambarnya pilih, saya pilih, digunting, ditempel. Kalau sudah selesai silakan dipresentasikan. Maju satu kelompok. Siap? Oke, ini untuk ditulis nama kelompoknya dulu. Alat tulisnya silakan dikeluarkan. Untuk kelompok bicara itu silakan dipilih. Kamu pilih gambar yang mana? Sudah pilih apa? Apa? Pilih siklus apa? Apa? Nyamuk. Ya, pilih nyamuk. Silakan digunting ya. Digunting kemudian ditempel di sini ya Mbak ya. Di baliknya sini. Ditempel. Kerja sama kelompok ada yang menggunting, ada yang gunting, ada yang menempel, ada yang merancang kata-katanya nanti untuk persiapan maju ya. Silakan. Silakan mau menentukan silakan digambar tentukan hewan apa. Ya, silakan digambar sayang. Yang ini apa? Menentukan hewan apa? Sudah. Halo. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sudah selesai ya. Silakan kelompok berbicara untuk maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok menggambar dan kelompok menulis didengarkan. Nanti bisa tanya apa yang ingin kamu tanyakan atau apa yang kurang jelas, nanti bisa bertanya ya. Kelompok menulis bisa diperhatikan. Siapa yang bagian pembukaan? Siapa yang bagian pembukaan? Agak ke depan sayang, agak ke depan terus. Lagi, agak ke depan. Agak ke depan lagi. Sudah? Nah, sebentar. Yang bagian pembukaan siapa? Sophie. Oke, yang keras Mbak Sophie. Coba diperhatikan, temannya mau presentasi, boleh sambil melengkapi. Kurang keras. Sebentar, yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berbicara akan menjelaskan tentang siklus hidup hewan metamorfosis sempurna. Adalah hewan metamorfosis. Yang keras sayang, udah lama kok ya. Udah dengar ya? Nah, yang keras ya, lebih keras lagi. Nyamuk adalah hewan yang mengalami metamorfosis
Sudah? Oke. Ada yang mau ditanyakan dari penjelasan kelompok berbicara? Iya, Mbak Kia, mau ditanyakan apa? Yang keras sayang? Coba diulang yang keras. Apakah nyamuk bisa berkembang biak di darat? Apakah nyamuk bisa berkembang biak di darat? Bisa apa tidak ya kira-kira? Bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Karena apa? Karena kenapa kok tidak bisa berkembang biak di darat? Karena nyamuk itu memerlukan media air untuk menetas. Jadi kalau telurnya itu menetasnya di darat, dia akan hancur, tidak akan hidup. Jadi dia tidak bisa berkembang biak di darat. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, sudah cukup jelas? Tepuk tangan dulu untuk kelompok berbicara. Assalamualaikum, gantian kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju semuanya. Kita diperlihatkan hasil karyanya. Agak sini sayang, maju. Diangkat hasil karyanya, diangkat. Sini Mas Jadi, sini. Diangkat 1, 2, 3. 1, 2, 3 tepuk tangan. Kalian boleh kembali duduk. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Untuk selanjutnya, kegiatan terakhir adalah mengerjakan soal evaluasi. Ini dikerjakan secara individu ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak usah contohan sama temannya. Ditulis nama kelas sama nomor absen. Silahkan ditulis dulu. Kita sudah. Oke, Mas Arkan juga sudah. Sudah semuanya berarti ya? Sudah semuanya. Oke, sudah dikumpulkan semuanya. Anak-anak, coba dulu mau bertanya. Hari ini kita tadi sudah belajar tentang apa, Cak? Metamorfosis hewan. Terus apa? Iya, ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Tadi juga ada yang bisa membedakan apa? Membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Terus ada yang apa? Membuat atau menggambar siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ataupun tidak sempurna. Hari ini apakah kalian merasa senang, anak-anak? Senang. Kenapa kok senang? Seru. Bagian mana yang paling kamu sukai? Gambar. Semuanya, katanya Mas Septa. Ada yang suka yang mana? Semuanya. Adakah bagian yang tidak kamu suka karena kamu tidak bisa? Tidak ada. Semuanya berarti bisa. Bisa. Tepuk tangan untuk kelas 3. Untuk pelajaran selanjutnya yang akan datang, kalian bisa belajar di rumah tentang bab selanjutnya ya. Untuk hari ini ya, terima kasih kalian sudah belajar dengan baik ya. Kalian sudah tertib, sudah mengikuti aturannya. Bu Guru ucapkan terima kasih. Bisa diakhiri sambil berkemas-kemas. Oh ya, dibersihkan dulu. Tadi yang ada membenteng, sampahnya dibersihkan dulu. Alat tulisnya dirapikan. Kemudian sampah-sampah dibuang di tempat sampah. Ini dikembalikan di Bu Guru sayang, dikembalikan di Bu Guru ya. Ini dikembalikan di Bu Guru. Nah, bawa sini Mas Alif, sudah dibersihkan? Oke, taruh sini. Makasih ya. Nah, jadi kalau kita habis belajar, kalau memang ada sampah harus dibuang di tempat